Hai, kembali lagi bersama Gen Z. Gerakan tubuh orang yang sedang berbohong menurut para ahli mengisyaratkan ketidaknyamanan dibandingkan orang yang menceritakan sebenarnya. Ada beberapa indikasi yang bisa memberi petunjuk apakah seseorang berbohong atau tidak. Tapi sebelumnya kita mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa subscribe dan juga like videonya supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Ucapan. Studi menunjukkan orang yang berbohong mengubah cara mereka berbicara dan pilihan kata-kata mereka. Para pembohong biasanya menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti. Mereka jarang menggunakan kata ganti orang pertama dan lebih banyak menggunakan kata ganti orang ketiga. Sebuah studi pada 2003 oleh peneliti di Universitas Texas menyimpulkan selain mengurangi kalimat orang pertama, saya, aku, mereka juga menggunakan kata-kata yang berefek negatif. Para pembohong juga biasanya lebih lama merespon pertanyaan dari lawan bicara agar memberikan jeda untuk memikirkan jawaban yang masuk akal bagi kebohongannya. Intonasi. Seorang yang sering berbohong biasanya akan meninggikan suara saat sedang menceritakan kebohongan. Bisa juga mendeteksi apakah seseorang berbohong melalui bahasa tubuh walaupun tidak semuanya benar. Biasanya, orang yang berbohong akan melindungi tubuhnya karena tidak ingin orang lain mengetahui hal yang ada dalam pikirannya, sebagai contoh. Posisi tubuh dapat menjadi bukti yang menunjukkan bahwa seseorang sedang berbohong, karena disadari ataupun tidak disadari ada hubungan yang kuat antara pikiran dan ekspresi. Nafas yang tiba-tiba. Dalam setiap kebohongan, detak jantung akan meningkat dan nafas akan menjadi dangkal cepat. Biasanya pembohong akan mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan perasaannya. Cara ini juga yang diterapkan oleh mesin pendeteksi kebohongan, yaitu dengan mengukur detak jantung orang yang sedang diinterogasi di wawancara. Kegelisahan di bagian-bagian tubuh. Hal ini dapat terlihat dengan berbagai cara, tergantung dari orangnya. Gerakan yang gugup akan menarik perhatian kita terutama dapat kita rasakan ketika kita berbicara dengan seseorang yang kita kenal dan orang tersebut melakukan gerakan yang tidak seperti biasanya. Berikut adalah contoh kegelisahan di bagian tubuh. Gerakan tubuh yang maju mundur, apakah dalam posisi duduk maupun berdiri. Posisi yang tiba-tiba berubah. Sebagai contoh, lawan bicara kita sedang menyilangkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain, dan ketika mulai menjawab pertanyaan kita, ia merubah posisi kakinya. Orang yang berbohong, sekalipun dia seorang profesional, akan merasakan ketidaknyamanan ketika dia berbohong. Tubuh akan selalu menyesuaikan perasaan kita tanpa kita sadari. Jadi posisi yang tiba-tiba berubah ini adalah sinyal yang baik yang menunjukkan bahwa seseorang sedang berbohong. Gerakan-gerakan yang tidak disadari dari tangan dan kaki. Sebagai contoh, menggoyangkan kaki, menggoyangkan tangan di atas meja, kedua tangan direkatkan kuat-kuat, kedua paha saling menekan bersama-sama. Jika lawan bicara kita sedang dalam posisi duduk dan kemudian ia merubah arah telapak kaki ke arah yang lain, itu juga merupakan tanda bahwa orang tersebut sedang berbohong. Senyuman yang palsu. Senyuman identik dengan keakraban dan kepercayaan, dan para pembohong seringkali menyalahgunakannya. Jadi bagaimana membedakan senyuman pembohong? Para pembohong biasanya akan tersenyum cukup sering dan tiba-tiba. Yang sebetulnya tidak pada tempatnya dia harus tersenyum. Terlalu banyak aksi-aksi, sok akrab, seperti menepuk punggung Anda, menyentuh Anda ataupun mendekatkan posisinya pada Anda. Lawan bicara Anda akan merasa kikuk ketika berbohong sehingga mereka akan menyembunyikan kekikukannya dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut. Akan sangat sulit memutuskan bahwa seseorang sedang berbohong jika dia melakukan tindakan-tindakan yang bersahabat seperti itu. Ini adalah respon manusia yang alamiah. Tetapi tetap perlu diingat, bahwa jika Anda merasa bahwa keakraban dari lawan bicara Anda sudah berlebihan, berhati-hatilah. Sumber lain juga menyebutkan ada setidaknya 5 ciri orang yang sedang berbohong, di antaranya. Menyentuh wajah. Hal yang paling umum saat seseorang berbohong adalah dengan menyentuh wajah mereka. Terutama dua bagian yaitu mata dan hidung. Saat seseorang berbicara dengan menggosok-gosok matanya.
Percayalah dia ingin menghindari kontak mata dengan Anda. Dan 100% yakinlah bahwa dia sedang berbohong. Kecuali jika memang ruangan penuh debu, bisa jadi mata orang itu memang kemasukan debu. Perubahan suara dan menjawab terlalu berhati-hati. Ciri-ciri pembohong bisa didengar dari nada bicaranya. Jika sedang meninggi, artinya sebuah dusta sedang diceritakan. Selain itu, lihat juga suaranya yang tegang dan jeda antar kalimat berlangsung lama. Itu sudah pasti dia pembohong. Hal-hal di atas selain karena tegang, mereka juga mengulur-ngulur waktu untuk menyusun jawaban yang rasional. Sehingga selalu menjawab pertanyaan dengan berhati-hati. Menggaruk-garuk. Cara paling gampang mendeteksi kebohongan adalah melalui gerakan tangan. Kebanyakan pembohong tidak banyak menggerakkan tangan saat mereka melakukan aksinya. Tapi ada satu yang sering mereka lakukan, yaitu menggaruk. Biasanya 5 kali saling susul mereka menggaruk-garuk tubuhnya. Gerakan kaki. Perhatikanlah. Saat seseorang yang sedang berdiri, lihatlah saat kaki mereka muali mengetuk ke tanah. Sudah pasti mereka sedang menjadi pembohong. Dan juga, saat pembohong sedang duduk, maka kemungkinan besar dia akan mengayun-ayunkan kaki mereka. Senyum terpaksa. Andai kata teman Anda menyeringai, maka itu adalah senyum palsu dan menunjukkan sebuah kebohongan. Karena senyum yang sebenarnya saat sebuah senyum merebak ke seluruh wajah dan mengeriputkan mata. Biasanya hal-hal di atas digunakan oleh pengetes wawancara kerja, apakah pelamar pekerjaan sedang berbohong ataukah sedang jujur. Atau Anda dapat menggunakannya untuk membongkar cara menipu paranormal gadungan. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.